映る君は綺麗だ明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく Halo Kak, kenalin aku Rahma dari kampus IWU ya. Oke, halo Rahma. Boleh tahu kan namanya siapa? Aku Jemima, tapi kalau di Jepangan dipanggilnya Fortune. Oke. Kamu kalau boleh tahu umurnya kira-kira sekarang berapa? 25. Dan lagi quarter life crisis. Salma. Ya. Halo Salma. Halo. Kalau boleh tahu Kak, kenapa Kakak ini bisa suka sama budaya Jepang kayak gini? Dan menurut Kakak, kenapa budaya populer Jepang ini tuh bisa populer dari semua kalangan, dari usia anak kecil sampai usia kakaknya mungkin ya? Oke. Sebenarnya aku tuh suka Jepangan dari kecil, cuman mungkin pasif ya, jadi nonton aja gitu. Aku suka nonton anime, suka baca komik. Waktu dulu mah masih ada zaman minjem ke perpustakaan atau ke taman bacaan gitu, kayak dibalikinnya per minggu. Sebenarnya sukanya dari situ. Aku suka budayanya, aku suka anime, atau aku suka musik-musik Jepang khususnya karena mereka unik. Mereka bawa sesuatu yang bikin candu, bikin didengerin terus-menerus atau ditonton terus-menerus, dan mungkin itu juga yang relatable gitu buat kalangan kita atau berbagai usia gitu. Itu sih yang kayaknya kalau buat aku bikin kita semua suka sama Jepangan. Menurut Kakak nih, kenapa sih budaya ini tuh harus tetap ada, terutama di kota Bandung ini? Pertama karena budaya ini atau komunitas ini itu bawa banyak pengaruh positif ya. Kalau dari aku mungkin dari musik Jepang tuh jujur eye opening buat beberapa orang, karena awalnya saya tuh musiknya bukan dari Jepangan, justru saya dari barat atau Indonesia gitu. Tapi musik Jepang tuh banyak banget yang bisa diulik, dan itu bisa jadi sarana pembelajaran juga gitu. Itu untuk musiknya. Kalau untuk komunitasnya, untuk budayanya sendiri, kayak misalnya sekarang ya lagi ada event, aku ngerasanya ini tuh meningkatkan kreativitas kita juga, karena banyak banget cosplayer juga yang dia bikin sendiri bajunya, dia jahit sendiri, dia bikin sendiri propsnya, dan kalau dari aku, karena aku juga backgroundnya teater, ini jadi masuk juga gitu, kayak cosplaying something, acting as something gitu, sebagai seseorang gitu, atau sebagai sebuah karakter, itu juga berdampak positif gitu buat kreativitas. Itu sih. Pertanyaan dari aku Kak, kan aku juga sebagai talent cover sing ya, walaupun masih baru-baru kan ya. Sedangkan Kakak sudah ya lumayan lama kan ya. Oke, jadi aku mau nanya sih Kak, gimana tips and triknya Kak bisa jadi seperti Kakak sekarang gitu? Kalau dari aku, sebenarnya aku baru mulai itu di 2022 akhir, tengah. Jadi sebenarnya saya juga belum sepuh kok gitu, maksudnya masih banyak teman-teman yang justru malah mereka ikut cover sing dari dulu-dulu. Tapi untuk tips and triknya, yang pertama bisa join ke komunitas, karena kalau misalnya kalian punya komunitas apalagi yang khusus cover sing gitu ya, kalian bisa tahu nih, di event-event selanjutnya ada lomba cover sing, terus bisa sharing juga, kayak misalnya lagu yang ini kayaknya cocok nih di lo, lagu yang ini gimana, belajar dong apa, itu tuh sangat membantu. Terus pantengin sosmed, karena biasanya setiap event, nggak setiap event sih, tapi ada beberapa event yang memang nyelenggarain cover sing, jadi kitanya harus up to date gitu, kayak lihat-lihat ada lomba ini kapan, di mana gitu. Sama yang terakhir, cobain aja dulu. Terakhir ya Kak, buat kan selama Kakak jadi talent nih, kira-kira ada yang Kakak harapkan atau mungkin pencapaian yang udah Kakak dapet nih selama ini gitu? Kalau dari aku, semoga kedepannya cover sing makin bisa dikenal sama banyak orang. Jadi bukan hanya lomba coswalk atau bukan hanya lomba cosplay, tapi juga lomba cover sing, karena itu adalah salah satu skill yang unik, dan orang-orang tuh boleh kok nyoba gitu. Itu kalau buat diri sendiri, semoga
semoga kedepannya bisa terus berkarya, karena buat saya dengan terus berkarya itu udah cukup gitu, nggak harus yang gimana, dan itu semoga saya tetap senang bermusik, karena kitanya juga kalau kitanya senang, kitanya enjoy, ya itu tuh jadi menyenangkan gitu. Iya, betul. Boleh nggak Kak sedikit ada kata-kata bahasa Jepang gitu? Konnichiwa minasan, watashi wa Jemima desu. Yoroshiku onegai shimasu. Makasih ya Kak. Thank you banget. Thank you Banyak ya Kak. Halo Kak, kenalin aku Celia. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Kalau saya panggil aja Ryu. Karyu. Iya, Oke, betul. Karyu. Kira-kira hal apa sih yang bikin kakak tuh suka banget gitu sama J-pop ini? Untuk yang membuat saya sama J-pop atau dunia event lah ya kita sebut, itu suasananya. Jadi kan ada kalau misalnya kita, pengen kita foto sama karakter yang kita suka nih. Kayak misalnya sama, kalau sekarang cewek-cewek lagi populer sama Gojo, Nanami, iya. Kalau aku kan kayak misalnya karakter cewek siapa gitu kan. Nah, pengen foto atau enggak ngumpul sama temen bareng gitu. Atau kalau misalnya yang punya talent mau menunjukkannya, ikut lomba gitu. Kira-kira ciri khas apa banget nih yang menandakan kalau misalnya event itu Jepang banget gitu Kak? Untuk sekarang, untuk orang awam terutama, yang menandakan event ini Jepang banget adalah cosplaynya. Apalagi kan ciri khasnya yang cosplay anime gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Paling segitu aja, makasih ya Kak. Boleh dadah dulu aja kamera. Siap, dadah. Hehe. Halo Kak, kenalin nama aku Laras. Nama saya Zilan Aksal atau sering disebut Dadangkus. Cosplaynya jadi Denji Chainsaw Man. Oke, keren. Oke, sejak kapan kakak suka nge-cosplay? 2016-an. Oh, udah lumayan suhu ya. Oke. Menurut kakak, kan budaya Jepang ini kan sangat populer ya di kalangan zaman sekarang gitu. Menurut kakak tuh kenapa budaya Jepang itu bisa populer gitu? Mungkin karena nyocok sama selera orang-orang, relate juga gitu sama kehidupan dan asik-asik gitu ceritanya. Oke. Thank you ya Kak, boleh disebut nama IG-nya? Oh, ada Dadangkus ya. Dadangkus aja. Oke, ya. Thank you ya Kak. Arigatou gozaimasu. Halo Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Aya. Apa? Aya. Ayah. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini di sini sebagai apa ya di event ini? Sebagai Yayamiko dari Genshin Impact. Nah, apa itu kalau boleh tahu? Karakter sih dari game. Gitu. Kira-kira kakak di sini tuh udah berapa lama turun di event Jepang kayak gini? Baru sih, aku baru mulai event kayak gini dari 2023. Oh, masih baru ya? Iya. Nah, kenapa kakak bisa suka sama event atau budaya Jepang kayak gini, budaya populer Jepang seperti anime cosplay ini? Nggak tahu ya, karena ya suka aja ya, karena unik sih menurut aku. Nah, menurut kakak, kenapa juga budaya Jepang populer ini bisa jadi populer di kalangan kita? Karena ya unik aja, kayaknya banyak sih yang suka sama anime, apalagi kayak ngelihat husbu waifu gitu, kayak ya lucu aja, pasti mereka juga tertarik gitu. Kalau boleh tahu kakaknya usia berapa? Saya lupa tanyain tadi. Oh iya, aku usia 14 tahun. Berarti seneng ya di kalangan ini sama. Mungkin itu aja. Iya. Terima kasih ya. Jadi namanya siapa? Elena udah lama suka main kesini? Aku kalau lagi kecil sih sering, tapi kalau udah besar baru hari ini. Oh, Ade suka sama kakak-kakak yang cosplay kayak gitu nggak? Suka pakai kostum, suka banget ya? Lucu, gimana sih Ade lihatnya? Kayak apa sih? Kayak orang Jepang. Oh, kayak orang Jepang. Ade udah pernah ke Jepang belum? Belum, pengen ya? Pengen ke Jepang? Amin ya, semoga kita ke Jepang. Terus kenapa sih Ade bisa suka sama itu tuh, sama cosplay? Dan soalnya kalau aku tuh lagi suka yang lucu-lucu. Oh, Ini suka kayak lucu-lucu ya? Iya. Ade kalau Ade suka dari kakak-kakak ini suka yang mana sih? suka Suka semuanya? suka yang aku tadi suka yang mirip yang pakai kayak telinga kucing. Ah, yang suka pakai
ya. Ade udah seneng banget ya. Kalau gede pengen ikutan kayak gitu nggak? Pakai kostum-kostum kalau udah gede ntar. Pengen ya? Seru banget bisa kenal kayak orang-orang Jepang gitu ya. Oh gitu aja ya Dek. Makasih ya udah mau diajakin wawancara. Kenalin aku Rahma dari kampus International Women University. Nama saya Fadel Muhammad Gaisan. Umurnya berapa Kak, boleh tahu? 16 tahun. 16 tahun, oke. Kesibukannya sehari-hari masih sekolah berarti ya? Masih sekolah. Boleh jelasin nggak? Ini tuh lagi cosplay apa? Kalau saya lagi cosplay itu dari game Escape from Tarkov. Saya jadi salah satu tentara bayaran yang ada di gamenya atau karakter utamanya lah. Kenapa sih kakak suka? Awalnya tuh dari apa sih? Kalau saya awalnya nonton Naruto, terus ngelihat ada orang yang jadi Naruto sama Sasuke, terus nyari-nyari gitu ke Google sama YouTube gitu kayak ini tuh apa, terus lihat cosplay, terus itu lihat apa tuh di Bandung gitu kayak ada acara-acara gitu, terus saya ikutan aja gitu. Menurut kakak budaya Jepang ini tuh bisa jadi budaya populer kan? Ya di sini. Itu tuh apa sih alasannya yang biar lebih gede tuh apa gitu alasannya? Kalau menurut saya tuh Apa yang daya tariknya gitu buat orang-orang yang belum mengenal di Jepangan? daya tarik itu mungkin kalau di sini yang pasti cosplay sih sama acara-acaranya gitu. Di sini juga lumayan ramai, ada kayak nyanyi, ada kayak cosplay tuh. Cosplay juga itu ramai kayak ngeperagain karakter kita tuh kayak gimana kalau di anime atau di gamenya gitu. Menurut saya sih itu sih. Makasih ya Kak Ya, sama-sama. waktunya.